wabarakatuh. Wow, kembali lagi nih pemirsa Tapin TV di program kesayangan kita. Salam-salam Ramadan, Salam Sagan Barataan. Hari ini temanya malam. Malam dan pastinya kita ada di sebuah tempat yang mungkin ini terlihat dari jalan raya. Kalau luan badan misalkan pengen disiring pasti melihat lah nenek. Dan pasti dari belakang sini udah tahu nih tempatnya di mana. Ini bukan yang di lapangan Widara mah guys ya. Bukan. Bukan, ini di Siring. Siring, kawasan Siring Rantau Baru. Iya. Tepatnya di lokasi latihan panjat tebing. Betul Nah, itu sekali. clue-nya. Depan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Pasti teman-teman sebagian mungkin ada yang belum tahu ya bahwa di situ tuh ada kafe ternyata. Kedai. Namanya Kedai Singgantong. Jadi daripada kita penasaran, lebih baik kita kulik sedikit demi sedikit supaya warga Tapin ini tahu dan mengenal. Dan ini apa ya? First time aku First kesini. time, sama. Kita coba makanin dan kita akan berbincang dengan pemiliknya. Benar sekali. Oke, langsung saja. Check it out. Oke, pemirsa salam-salam Ramadan, kita sudah bersama dengan Kak Kiki. Teng 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 teng. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hai Ki, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Puasanya bagaimana? Insya Allah lancar. Insya Allah. Karena belum berhalangan, jadi insya Allah lancar. Oh, wajar karena pembinaan pasti ada halangannya. Nah, Tuh. Kita bertanya dulu nih, Kak Kiki sebagai apa di Kedai Singgantong? Di Kedai Singgantong, insya Allah owner. Saat ini ya? Saat ini. menjadi Insya owner. Allah. Insya Allah. Insya Berdiri Allah sejak kapan Kak? Sejak Juli 2023. Juli 2023, berarti kalau Juli Iya. 2024 itu udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Oh, berarti Insya Allah. jalan 1 tahun ya, La? Jalan. Kenapa Kak? Terinspirasi dari mana jadi membuka Kedai Singgantong? Sebenarnya Kedai Singgantong ini kolaborasi antara kami penggiat panjat sama panjat tebing. Jadi kita kan di Tapin punya satu olahraga yang namanya itu FPTI Tapin, Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Tapin. Nah, karena biasanya itu atlet agak ada sedikit kendala masalah dana, apalagi kan panjat tebing ini salah satu olahraga yang punya peringkat. Jadi atletnya itu punya peringkat nasional, daerah gitu. Jadi mereka harus sering mengikuti lomba. Nah, saat ingin mengikuti lomba biasanya ada kendala di dana. Misalnya kalau mau berangkat biaya transport ada, tapi untuk dana konsumsi dan lain-lain kurang. Nah, jadi didirikanlah Kedai Singgantong dengan harapan nantinya bisa menyupport keperluan dan kebutuhan atlet. Jadi keuntungan dari kedai ini kita bagikan sekitar 10-20% tiap bulannya untuk FPTI. Aku penasaran tadi ada pegiat panjat tebing dan Atlet. atlet. Itu beda kah? Kalau pegiat itu bukan profesi, kalau atlet profesi. Oh. Kalau pegiat itu cuma kayak sekedar hobi. Kalau panjat tebing kan luas nih, ada tebing alam, ada iya, tebing betul. buatan. Iya. Nah, biasanya wadahnya itu FPTI. Jadi semuanya tergabung jadi satu. Kalau di FPTI itu ada satu bidang organisasinya namanya Vertical Rescue. Nah, itu biasanya di alam. Jadi kayak penyelamatan kalau ada bencana. Oh, Gitu. iya paham. Oh, berarti banyak juga panjat tebing lah. Nah, Pen sendiri berlatar belakang panjat tebing juga kah? 2017 atlet, sekarang jadi sekretaris di panjat tebing. Di Federasi Panjat Tebing Kabupaten Tapin. Apakah pengurus Kedai Singgantong ini ada beberapa pengurus yang dari FPTI juga atau dari atlet juga? Oh iya, nah sebenarnya bukan cuma untuk menyupport atlet, tapi kita menyediakan wadah untuk pengurus. Karena kan kebiasaan di organisasi ini kita realistis ya, realistis artinya kita di organisasi menghasilkan apa. Karena biasanya organisasi sekedar jalan organisasi, kerjaan bisa ditinggalkan, gaji terpotong, makanya kita adakan Kedai Singgantong yang mana nanti bisa support ke pengurusnya juga selain atlet.
Jadi pengurus kalau mau naruh produk misalnya atau mau buka stand atau bot di sini tuh bisa. Tapi khusus pengurus kalau mau buka yang kayak gitu. Misalnya kan ada beberapa yang pengurus kita itu punya kebun hidroponik. Ya. Nah, terus ada yang punya usaha jeruk peras. Nah, itu sebenarnya bisa buka di sini kalau dia mau. Oh, Gitu. jadi di sini juga sebagai wadah lah. Wadah. Oh. Tapi sejauh ini kan kedai Singgantung ini dikelola oleh para pegiat dan atlet tadi. Kendalanya dalam membranding atau mungkin mengenalkan kepada masyarakat tuh agak sulit lah. Kalau kedai sih sebenarnya itu yang ngelola cuma 2. Jadi di sini ada 2 owner. Nah, cuman kami sama-sama dari Panjat Tebing. Yang lainnya itu kita berdua itu ibaratnya kepalanya lah untuk mewadahi yang lain gitu. Kalau kesulitan sih pasti ya, kesulitan masalah branding itu 1, sama 2 tempat. Tempat mungkin strategis tapi ada sedikit kekurangan juga. Misalnya kan turunan di sana agak susah. Terus tempatnya agak ke dalam dari jalan. Kadang orang ngelihat, oh itu cuma orang-orang yang nongkrong biasa, lagi temenan kumpul-kumpul biasa gitu. Nggak tahu bahwa ini tuh sebenarnya kedai atau kafe gitu. Itu sih kalau branding mungkin karena banyaknya pesaing ya. Itu yang paling sulit diinikan di sini sih. Padahal untuk tempat cukup strategis. Lumayan strategis. Karena di pinggir jalan. Ya bisa Apalagi dibilang pusat kota lah aja ya. ya, apalagi kan kami itu sebenarnya mau mengangkat itu konsepnya konsep outdoor. Nah, jadi kan memang nuansa-nuansa Panjat Tebing yang terkenal dengan outdoor tuh memang mau kita taruh di sini. Makanya kayak meja kursi di sini pun kan sebagian kita pakai kursi lipat, meja lipat gitu. Sama kayak meja-meja seperti ini kan mungkin kelihatannya kurang bagus, cuman kita memanfaatkan apa yang ada di alam. Kayak meja kita memakai sisa-sisa kayu yang tidak terpakai. Biar konsepnya tetap dapat lah. Paling susahnya ketika hujan paling lah. Hujan. Jadi Hujan otomatis emang. tutup lah kalau hujan. Kalau hujan sih sebenarnya kalau hujannya dari maghrib kita nggak tutup. Tapi kalau emang seharian dari pagi itu ada kemungkinan tutup. Cuman kalau ada reda-reda dikit biasanya tetap buka. Apakah di bulan Ramadan ini kedai Singgantung selalu buka kah atau ada misalkan 2 minggu dulu bukanya terus sisanya? Kalau itu sih masih kita pikirkan nantinya mau yang bukanya itu apakah terus-terusan atau sip-sipan, karena kan kita yang normalnya aja sih kan kita buka itu cuma 1 sip sore sampai tengah malam. Oh ya. Nah, jadi untuk Ramadan tuh masih belum dapat chemistry-nya gitu buat buka. Pastinya itu kapan? Entah nanti setelah tarawih sampai sahur atau nggak buka sama sekali, cuman agak sayang sih kalau nggak buka. Atau hendak menyediakan makan sahur di sini kan? Boleh dipikirkan, Buka puasa. rencananya sih begitu, cuman kita ada beberapa kendala sekarang sih. Kendalanya sih di karyawan ya. Oh. Nah, Ya, Pak, boleh part-time? Nama nama part-time aja. partai, dikira partai. Part-time. Aduh. Tapi membuka usaha lapangan kerja lah untuk Sekarang kami lagi nyari sekitar 2 orang. Satu buat kasir atau buat barista nantinya, sama 1 buat kitchen. yang serius tetapin TV. Yang serius dan jangan pelajar ya kalau bisa. Karena kebanyakan nih ada sih yang udah masukin lamaran, cuman rata-rata pelajar. Kalau pelajar kayak apa? Masalahnya Masalahnya sih di waktunya. Takutnya waktu belajarnya keganggu. Soalnya kan bukanya sore sampai malam. Iya, Bu. pulangnya udah pasti ya paling cepat jam 12. Iya. Paling cepat. Otomatis kan menyita, iya. menyita waktu belajar. Apalagi kan sekolah biasanya kalau Ramadan ini tuh ada pesantren Ramadan. Iya, oh iya, Bu. Kalau kami memikirkan bukanya dari tarawih, habis tarawih sampai sahur, mereka tidak punya waktu istirahat. Kasihan si pelajar sih kalau walaupun dia menyanggupi dan memang begadang aja sih, tetap kaminya yang mikir. Iya. Kadang hendaknya mengalihkan orang lain ya. Itu. Masalah Ngaran Le. Singgantong. Singgantung tuh sebenarnya nama klub. Nah, jadi typo. EPTI itu kan federasinya nih. Oke. Nah, biasanya dari federasi itu punya anaknya lagi, namanya klub.
Nah, di sini tuh ada satu klub namanya Klub Singgantung. Klub ini bisa disebut komunitas kah itu? Komunitas. Oke. Nah, jadi dengan bukanya kedai ini tuh nanti sekaligus naungan untuk klub tersebut. Klub tuh Gitu. fungsinya untuk apa di Dari anak federasi itu. anak federasi? Apa ya? Mungkin ada beberapa kategori. Nah, jadi kalau di perlombaan panjat tebing itu ada kategorinya pelajar, mahasiswa, pecinta alam, sama orpala. Nah, kalau mahasiswa itu biasanya mapala, ada orpala. Iya. Nah, kalau kami ini jatuhnya nanti ke orpala. Jadi tiap mau mengikuti lomba, ada beberapa lomba yang kadang memang diadakan untuk mapala dan orpala aja. Oh, itu yang singgantungnya masuk. Itu. Jadi kedai Klub Singgantung itu nanti masuknya ke sana. Sama dia kalau lomba-lomba itu kalau dari atlet itu bisa dapat tambahan support dana atau support yang lainnya lah. Misalnya ada lomba open di Banjarmasin. Nah, dia berangkat bawa nama EPTI, dapat pendanaan dari EPTI, dari klub bawa nama klub juga dapat pendanaan dari klub. Oh, jadi double. Double. Oh, wow, keren. Itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan Kak mengenai kedainya. Ayo datang gitu. Ya datang atau mungkin buat pengurus-pengurus ya memberanikan diri untuk membuka usahanya di sini. Mungkin buat anak muda kali ya. Oke. Pertama, jangan pernah takut masalah salah profesi. Biasanya kan ada yang takut nih salah profesi. Contohnya, aku lulusan keguruan, masa aku kerjanya di bidang kuliner. Oh, iya. Nah, anak muda jangan pernah mikir kayak, aku lulusan guru, aku harus jadi guru. Jangan. Apapun itu selama halal dan bisa membangun kehidupan, bisa membantu kehidupan kita, itu kerjakan aja. Jadi jangan terpaku pada jangan latar terpaku, jangan kolot lah sama pemikiran gitu. Dan aku pun salah satu alasan aku buka kedai ini adalah ingin menunjukkan gitu loh, bahwa bukan lulusan guru itu bukan sekedar jadi guru. Nah, ini nanti kedai ini insya Allah nanti mau kerjasama kan di Tapin ini ada BRE. Dia lagi jalan itu English Club. Nah, rencananya nanti aku mau ngobrol sama BRE. Di sini tuh jadi kayak base camp anak-anak English Club. Oh. Jadi ada kegiatan English Club gitu. Jadi kan masih relate nih sama jurusan kuliahku gitu. Ada jauh beda tapi Ada juga jauh tetap beda tetap. mengikuti Hobi jalan. Ya. Kerjaan jalan, duitnya dapat. Nah, itu kada munafik lah. Kita perlu duit ya lah. Iya, Nah, semua orang perlu uang. terus kalau masih ada yang berpikiran buat apa sih jadi atlet? Masih banyak lah anak muda yang berpikiran buat apa sih jadi atlet. Sekarang atlet sudah sangat disupport. Kemungkinan tahun ini atau tahun depan itu ada peraturan daerah tentang atlet itu. Jadi kalau dia berprestasi, dia tiap bulannya dapat uang saku misalnya. Wow. Harus tetap latihan, konsisten latihan, ikut lomba, berprestasi, dapat uang sakunya meningkat. Berarti itu harus konsisten Harus. mempunyai juara lah ibaratnya. Iya. Prestasi Nah, ya. jadi kalau jadi atlet pun bukan yang instan. 1 hari latihan, ikut lomba, menang nggak bisa. Oh. Jadi jangan bosan latihan itu. Terus kalau memang mau buka usaha, siapkan mentalnya nanti gila. Siapkan mentalnya Nanti gila. nanti gila. Pasti namanya usaha itu turun naik. Oh ya. Kalau kita cuma siap sama naiknya, tidak siap sama turunnya, Nah, itu siap-siap gila. itu yang siap gila. Makanya dari itu kita sudah Nah. mengunjungi beberapa usaha tapi kita tidak berani membuka. Gila. Sama kalau mau buka usaha nggak perlu takut dengan modal seadanya. Itu bisa, yang penting tetap diusahakan. Asal konsisten lah. Konsisten. Kalau kada konsisten ya habis-habis kayak itu aja. Tuh, terus pokoknya tetap semangat karena nih lagi mental isunya lagi banyak banget ya lo tahun ini ya lo. Tahun kemarin juga lagi banyak-banyaknya mental isu. Belum habis tahun Marian, tahun ini pulang Tambah pulang. Pokoknya kalau dirasa sudah terlalu stres masalah sekolah, kada usah gin behimat-himat sekolah. Kadang bukan ampe aja lah. Aku kan menyuruh bagian kayak kada semua. Bukan begitu. Maksudnya tuh kayak ini akademik
kejar seperlunya, seperlunya tuh dalam artian kalau memang hendak jadi dokter kejar akademik di gesan jadi dokter katanya. Kalau memang hendak jadi yang lain kejar yang lain. Yang penting jangan sampai gila. Kalau sudah stres cari kesibukan-kesibukan yang menyenangkan. Iya. Mun bepacaran ngulah stres kan bisa bepacaran kan? Iya, bujur. Lah, Apalagi habis bulan lagi. puasa. Nah, apalagi bulan puasa. Batal terus kayaknya. Jangan kasiring ngomong karep lah. Tapi emang dipikir-pikir memang tidak semua manusia bisa berhasil di akademik ya lah. Nah, Ada yang prestasinya di akademik, ada juga yang di non akademik. Jujur. Ada yang bisa berhasil sesuai jurusannya, ada juga yang berhasil sesuai hobinya. Betul. Nah, tapi tentunya itu tidak akan jauh dari apa yang sudah seorang pelajari. Betul. Intinya kalau kita bisa di A, kita akan bisa di B. Jangan dipaksa untuk di B. Jangan dipaksa. Lebih baik kita tekuni di A. Iya. Yang penting tahu. Ya. Tahu Udah, cabai kita garam sudah di sini belajar. nyaman. Tahu cabai garamnya enak. Yang penting tahu. Nih bulan puasa kan ada musim caleg lagi lah. Habis dah. Oke, pokoknya Kedai Singgantung itu adalah wadah untuk anak-anak yang ingin berprestasi. Insya Allah kami bisa support khususnya di Panjat Tebing, dan sekarang kami sedang berkolaborasi dengan Pos Sepeda. Nah, jadi di sini base campnya anak-anak sepeda juga. Dan insya Allah mudah-mudahan dengar-dengar di sebelah sini hendak dijadikan lahan BMX. Insya Allah masih habar lah, cuman kada pasti kayak tenang. Jadi didoakan aja gasan yang lain-lain. Mudah-mudahan pemerintah daerah kita semakin menyupport anak-anak muda yang ada di Tapin lah, entah itu dari segi atlet, segi UMKM ataupun yang lain. Yang penting membangun daerah. Sedikit Kak, ini kan misalnya ada dari pelajar-pelajar yang mau ikut federasi Panjat Tebing ini, itu tuh memang diseleksi ke sekolahnya kah dari komunitas ini tuh, atau misalnya di Spora, atau misalnya bisa datang ke sini? Untuk saat ini kita masih open, jadi siapa aja yang hendak datang, hendak gabung silahkan. Nanti kalau memang konsisten dalam latihan, kita bikinkan kartu tanda atlet. Jadi punya KTA, jadinya kada tahu nih lah ada aturannya atau adanya boleh mencabang ke beberapa cabur atau kada. Cuman kayaknya sekarang ini kada boleh lagi. Jadi kalau yang sudah dipanjat, fokus di satu. Jadi kalau sudah ada kartu tanda atletnya, kada kawal lagi. Misalnya tiba-tiba laju nih bukaku, aku ke atlet lari aja gini. Nah kayaknya kada kawal lagi sudah yang kayak itu. Biasanya kan ada yang kayak itu tuh, musiman. Berarti sebelum memilih salah satu, kambing tumbur aja lo. Kambing tumbur Bulu aja dulu. tangkis, voli, sepak bola. Betul. Yang mana yang seorang berpotensi ya kala? Ya. Masa seorang senang? Tekuni. Nyari tekuni. Pokoknya kalau panjat tebing yang hendak mencobai, yang hendak belajar datang aja. Insya Allah beratan tersedia dari sepatu, pengaman, dan lain-lainnya tuh insya Allah lengkap aja kami. Untuk hari latihan ini karena kami masih kepengurusan baru, masih belum ada pastinya untuk hari latihannya. Nah, Jadi untuk detailnya mungkin bisa langsung datang ke sini lah. iya, jadi bertanya. datang aja, boleh tanya-tanya ke Kedai Singgantung masalah panjat tebing. Nanti kita infokan sama pengurusnya, kalau memang mau gabung jadi atlet, kita masukkan ke grup, kita ada grup WhatsApp-nya. Nanti kita kasihkan jadwal latihannya juga. Oh ya, satu lagi, Apa itu? Gitu. panjat tebing salah satu olahraga yang berprestasi. Satu, Muhammad Verja Fernanda Abdi, itu lagi ada di Platnas, Nasional. pelatihan nasional. Wow. Wow. Itu Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin. Sekarang Jadi dia kuliah dibiayai, terakhir itu dia ke Swiss, ke Bern untuk lomba panjat tebing. Dia pernah ke Paris Prancis, Itali, Bern, Jepang rasanya pernah juga. tapi aku merinding bujuran. Nah, Kayak- terus ada lagi itu yang tingkat nasionalnya sudah di atas lah. Terus ada lagi satu yang masih pelajar, diambil dari atlet Tapin juga, lulus seleksi dan lain-lainnya, keterima di DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Nah itu nanti yang disiapkan untuk penerus si Eja tadi. Oh, Nah. jadi terus ada Tapin ini masuk lah. Betul. Nah kalau yang ini tadi dia cewek, Putri Norhemdi Salamah Saputri. Nah dia sekarang SMP, Oh, berarti yang cewek ini masih pelajar, yang cowok tadi udah kuliah kuliah. Tapi tentunya ini beasiswanya di bidang olahraga kan? di bidang olahraga. Jadi dia tuh di sana cuman latihan, Mm. pelajarannya sedikit, sisanya banyak latihan.
Jika kita jam 8 jam pelajaran lo, 2 jam belajar, 6 jamnya olahraga aja. Oh. Kayak itu. Dan itu full dibiayai dan bergaji tiap bulan. Oh. Ya lumayan lah 3 sampai 5 juta gajinya sebulan. Nah, siapa yang anak jadi atlet? Gara-gara ikut panjat tebing bisa Panjat sampai ke luar negeri. Ke luar negeri Gratis. dapat duit tiap bulan. Perdanya tiap barang bulan. diusahakan. Habis ini karena di daerah tuh ada DBOD, desain besar olahraga daerah. Nah itu tingkatannya di bawah DBON. Iya. Jadi karena itu kayak jangan kita tuh sekolah olahraganya. Jadi dikumpulkan. Oh ini atlet ini, atlet ini, atlet ini. Difokuskan dengan olahraganya. Karena kalau ada seleksi buat DBON, kita ikutkan seleksi. Itu daerah berarti tingkat kabupaten kah, atau- provinsi kah? Kabupaten. Oh. Nanti kabupaten sama provinsi ada. Karenanya beralur loh. Terakhir Kak, Terakhir. salam-salam. Yang pasti gesan Mama Abah Ulun terima kasih. Mama Abah kandung, Mama Abah angkat. Pokoknya buhan pian terbaik. Sehat-sehat pokoknya. Doakan anak pian sukses. Kada menyupani pian. Membanggakan pian lah pokoknya. Dan yang lain-lain semangat puasanya. Jangan sampai tergoda es kelapa muda di pinggir jalan ya. Apalagi sate dan nasi padang. Oke, karena itu yang pasti buka. Biasanya siang-siang. Jujur. Pokoknya semangat puasanya. Tetap jaga kesehatan, minum vitamin, dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa olahraga kan sih? Olahraga sore-sore, jangan pagi-pagi. Mang dah buan pian minum ya. Bisa malam lah. Malam boleh, tapi baik tarawih gitu dahulu. Balik tarawih. Bulik tarawih nongkrong ke sini. Nah, Cuak. malam-malam dingin-dingin tahu cabai garam nyaman. Nah, kalau di sini tuh makanan ciri khasnya tuh tahu cabai garam. Cabai garam lah. Oke, terima kasih banyak Kak Terima Kiki. kasih. Terima kasih juga. Sudah berbincang dan Terima kasih sudah mampir. Memberikan informasi. dan inspirasi pada anak Iya. muda. Pokoknya jangan kedingat singgah ke kedai Singgantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Tapin dan khususnya warga Sungai Salai. Selamat puasanya, semoga tunai, jangan pecah. Biar kita kada bawa haus di dunia, asal jangan haus kena di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Tapin mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Mari kita menyambut Ramadan ini dengan menjaga kebersihan, jangan membuang sampah di tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kepada masyarakat Tapin, semoga puasanya lancar, ibadahnya lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gasan Mama Ulun. Mudahan sehat selalu di umur yang ke-46 ini. Salam juga gasan Bini Ulun, mudahan lancar karena kelahirannya. Salam juga gasan guru-guru Ulun, Habib Abdillah Al-Muhdar, mudahan sehat selalu yang lagi di Jakarta. Salam juga gasan warga Tapin, mudahan puasanya lancar, berkah, khair insyaallah. Oke, kawan-kawan, tadi kita sudah banyak berbincang dengan Kak Kiki. Iya. Kak Kiki ini menurutku sangat inspiratif dan memang memberikan informasi itu isi daging semua. Langsung karena ada Langsung kulitnya. kayak padahal kulitnya enak. Kulitnya enak, tapi Maksudnya yang tuh kayak to the point. to the point. Pokoknya apa yang disampaikannya tuh kawal langsung kita tangkap dan kita pahami. Ya, betul sekali. Dan yang paling ku ingat bahwa jangan pernah merasa salah profesi. Karena itu salah satu keresahanku juga. Karena mesti seorang yang lulus di pendidikan guru tuh harus jadi guru. Bisa jadinya suka dengan modeling, suka dengan apa ya? Media, bekerja di televisi. Hobi ya sesuai dengan hobinya. Ya, Passionnya. gimana yang nyaman aja. Jadi ya itu
hilangkanlah kekolotan kita tentang pemikiran-pemikiran bahwa sukses itu harus sesuai dengan jurusan yang kita tekuni selama kuliah. Itu aja sih. Atau sukses itu harus menjadi ASN misalkan. Betul. Jadi wirausaha, lalu kemudian jadi pengusaha tuh bisa juga ya lah, sukses. Karena sering terdengar di telingaku bahwa ruginya nah, jadi kan ada yang rugi lah selama inya masih menjalankan ibadah, inya selama masih buat baik, masih menjalankan apa nah Tugasnya di dunia. Karena dunia ini sementara aja buahnya. Kita tuh yang ianya tuh akhirat. Jadi di bulan Ramadan ini jangan kadinget beribadah. Taraweh mengkawasa bulanan po, puasa mengkawasa bulanan po. Yang tak hutang dibayare. Nah, itu hutang dibayari lah, ingati. Hutang puasa lah. Bayar fidyah tapi tetap harus bayar puasanya. Ingati. Jangan dikira bayar fidyah habis itu hilang. Kewajiban kita. Karena kesalahan kita di dunia itu dipertanggungjawabkan kita juga, lain orang lain yang menanggung. Oke, ini akan kupotong, Nena. Kita masukkan ke Instagram. Efek kada boleh, harus bersih hati kita. Oke, terima kasih sudah mengikuti salam-salam Ramadan di kedai Sing Gantung kali ini, dan kita akan jalan-jalan lagi ke kedai-kedai berikutnya Ataupun ke komunitas lainnya. Nah, jadi saksikan terus, pasti pemirsa penasaran kan kemana aja kami. Terus saksikan salam-salam Ramadan. Salam Sagan Medan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV-nya orang Tapin.